Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Di antaranya, Timnas U23 bertabur bintang, PSSI buat Sintayong full senyum, Indonesia jadi magnet bintang-bintang Eropa. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Diketahui Sintayong telah memulai pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 di Jakarta pada Selasa 18 Agustus ini. Coach Shin pun telah memanggil pemain untuk Piala AFF U23, termasuk dari banyaknya pilar dari klub BRI Liga 1 musim ini. Ada nama Rizky Ridho dan Witan Sulaiman dari Persija, Alfeandra Dewangga dari PSIS Semarang, hingga Ramadan Sananta dari Persis Solo. Selain itu, Sintayong juga mencantumkan dua nama pemain naturalisasi yang berkarir di Belanda. Keduanya adalah Ivar Jeder dari AFC Utrecht dan Rafael Struijk dari ADO Den Haag. Namun di sisi lain, pemanggilan para pemain bintang Liga 1 ini akan menjadi tantangan tersendiri, mengingat Piala AFF bukanlah agenda FIFA. Lantas, apakah peserta BRI Liga 1 bersedia untuk melepaskan pemainnya ke Timnas Indonesia U23? Seperti diketahui bahwa Sintayong mengalami kendala untuk masalah lini depan jelang kejuaraan sepak bola tingkat Asia Tenggara untuk tim U23. Dengan pemanggilan pemain muda Bayangkara FC Muhammad Ragil ke Timnas U23, ia diprediksi bisa bersinar. Sebab sebagai seorang striker, Ragil memiliki postur tubuh yang sangat menunjang, yakni mencapai 185 cm. Tentu ini akan sangat menguntungkan saat terjadi duel-duel udara. Selain punya postur yang ideal, Ragil juga dikenal memiliki akselerasi dan kecepatan. Hal itu setidaknya sudah terlihat pada gol debutnya di Liga 1 bersama dengan Bayangkara FC. Timnas Indonesia asuhan Sintayong akan segera memulai perjuangannya di Piala AFF U23 2023 yang berlangsung di Thailand. Perjuangan pun akan dimulai pada babak penyisihan grup. Di atas kertas, kualitas skuad Garuda dan mentalitas juara yang dimiliki Timnas Indonesia menjadi pembeda di antara lawan-lawan satu grup mereka. Bersinarnya beberapa pemain muda pada awal kompetisi Liga 1 musim ini membuat opsi pilihan Sintayong bervariasi. Dengan demikian, Sintayong memiliki peluang besar untuk bisa membawa Timnas Indonesia terbang tinggi di Piala AFF U23 kali ini. Sementara itu, ujian pertama yang akan dihadapi adalah bertemu dengan rival abadinya, yaitu Malaysia pada laga perdana. Rivalitas dan adu gengsi pun bakal dipertaruhkan oleh kedua tim untuk sama-sama merebut kemenangan pada laga perdana. 3 poin akan terasa penting bagi Indonesia dan Malaysia lantaran berpotensi menentukan langkah berikutnya. Jika mampu memenangkan 3 poin perdana, maka langkah salah satu tim untuk tembus semifinal makin terbuka. Label juara grup akan menjadi target terdekat dari Timnas Indonesia. PSSI melalui akun Twitter resmi sempat mengunggah daftar pemain Timnas U23 untuk agenda TC bulan ini pada Senin siang kemarin. Namun kemudian postingan tersebut dihapus. Mengenai kejadian ini, PSSI melalui Zainuddin Amali mengaku tidak mengetahuinya. Sebab saat ini dirinya sedang fokus mempersiapkan Timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17. Hal serupa juga disampaikan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Ia menyebut tidak mengetahui hal tersebut, kemudian memberi pernyataan bahwa pemanggilan pemain adalah tugas pelatih dalam hal ini Sintayong. Sementara itu, Dirut PSSI Indra Syafri pun mengatakan proses negosiasi dengan klub masih berlangsung ihwal TC Timnas U23. Ia menegaskan bakal segera memberi kabar lanjutan terkait hal ini. Malaysia resmi mengumumkan skuad yang akan dibawa untuk Piala AFF U23 2023. Sejumlah talenta muda berbakat pun dipanggil sehingga Timnas Indonesia wajib mewaspadai. Hal ini terungkap dalam unggahan akun Twitter resmi klub @fam_Malaysia. Dalam unggahan tersebut, mereka memanggil sebanyak 25 pemain untuk berlaga di Piala AFF U23 nanti, di mana rata-rata pemain dipanggil dari klub Selangor FC dan Johor Darul Takzim. Tugas berat harus dirasakan oleh Kapten Timnas Indonesia Deddy Sulistiawan. Pasalnya sampai pekan ke-6 Liga 1 musim ini, Deddy belum juga mencetak 1 gol pun untuk Bayangkara FC. Hal ini membuat ketajaman Deddy bersama Bayangkara juga perlu dipertanyakan. Pasalnya pada musim lalu saja, ex-pemain Persela Lamongan ini cukup tajam bersama Bayangkara FC dengan mencatat 9 gol dalam 26 pertandingan. Atas prestasinya inilah pelatih Sintayong kepincut membawa Deddy untuk memperkuat Timnas Indonesia.
Namun kali ini tidak hanya dalam urusan mencetak gol, namun tugas berat Dendi juga harus membawa Bayangkara FC keluar dari zona degradasi. Sebab tim milik Kepolisian Republik Indonesia ini kini duduk di posisi ke-17 dengan mengemas 4 poin dari 6 pertandingan yang telah dijalani. Banyak pemain timnas Indonesia ikut pendidikan kepolisian. Hal ini lantas membuat Indra Syafri kecewa. Pelatih timnas Indonesia U20 itu sangat berharap pemain tersebut fokus di sepak bola dan jangan takut terhadap masa depan. Ia menilai jika sungguh-sungguh di sepak bola, Indra Syafri optimis pemain-pemain tersebut memiliki masa depan yang cerah. Hanya saja, Dirtek PSSI ini mengaku tidak bisa mengkritik lebih dalam mengenai keputusan para pemain muda ini. Sebab itu merupakan keputusan pribadi. Namun Indra berharap ada baiknya para pemain muda tersebut benar-benar fokus di dunia sepak bola. Pemain nomor timnas Indonesia Saint Patinama sukses membawa Viking FK meraih 8 kemenangan beruntun di Liga Norwegia. Yang terbaru, Saint Patinama mengantarkan Viking FK meraih 3 poin atas Bodø Glimt pada pekan ke-17 Liga Norwegia pada minggu kemarin. Atas hasil tersebut, kini Viking FK semakin menempel ketat sang pemuncak klasemen. Hal ini membuat asa Viking FK untuk menjuarai Liga Norwegia musim 2023-2024 masih terbuka lebar. Adapun Liga Norwegia menyisakan 13 laga lagi. Sementara itu, Saint Patinama selalu tampil dalam 15 laga Viking FK di Liga Norwegia musim ini. Terdekat Viking FK akan bersua Molde pada 26 Agustus mendatang. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mungkin bakal tersenyum mendengar kabar terbaru di mana PSSI buka peluang untuk menambah pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Mengingat timnas Indonesia akan mengikuti beberapa agenda penting seperti Piala Asia 2023 serta kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam hal ini, PSSI menurut Zainuddin Amali menyadari situasi yang ada. Karenanya, meski belum ada rencana, mereka tak menutup kemungkinan terkait mendatangkan pemain berstatus keturunan ke skuad timnas Indonesia. Pemain keturunan Jordi Wehrman dikabarkan kembali tertarik untuk menyandang status WNI dan siap membela timnas Indonesia nantinya. Kabar ini pun membuat pecinta sepak bola tanah air merasa senang karena tak terlepas dari kualitas yang dimiliki oleh Jordi. Sementara itu, menanggapi hal ini, Zainuddin Amali menegaskan bahwa proses naturalisasi ini sebenarnya bukan keputusan PSSI, melainkan hak dari staf pelatih. Dia juga menekankan bahwa naturalisasi itu dilakukan apabila memang tim pelatih merasa membutuhkan pemain tersebut. Menurut pakar bursa transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano, Abel Audero direkrut oleh Inter Milan dengan status pinjaman dari Sampdoria plus opsi pembelian. Kiper 26 tahun ini bakal dijadikan pelapis yang sober yang baru didatangkan dari Bayern Munich sebagai kiper utama dari Nerazzurri. Kabar ini pun muncul beriringan dengan kiper berdarah Indonesia Italia tersebut sempat diisukan bakal menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Setelah sang pemain kedapatan saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada awal Juni lalu. Marcelino Ferdinand telah banyak mendapatkan kesempatan di pramusim kemarin bersama KBS Kadense. Bahkan ia sempat mencetak brace ketika melawan FC Groningen. Untuk itulah gelandang timnas Indonesia ini siap bekerja keras jelang musim baru bersama KBS Kadense. Ia pun bertekad membawa klubnya tersebut promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia. Sebab menurut ex Persebaya Surabaya ini, saat ini KBS Kadense memiliki pemain yang berkualitas. Terlebih, ia juga ikut dalam persiapan tim di pramusim. Disampaikan oleh pelatih Tokyo Verdy Hiroshi Shirofuku bahwa penampilan Pratama Arahan pada laga perdananya di kasta kedua Liga Jepang musim ini dinilai tidak memuaskan. Sebab pada pertandingan melawan Shimizu S-Plus, Shirofuku ingin timnya tampil lebih menyerang, tapi tidak melupakan barisan pertahanan. Nah, Pratama Arhan dianggap jadi jawaban dari pertanyaan dari sang pelatih tersebut dan akhirnya dimainkan. Sayang, kepercayaan yang diberikan sang pelatih tidak dapat dijalankan bek kiri timnas Indonesia ini dengan baik. Sebab hingga pertandingan usai, Tokyo Verdy dipaksa menyerah di hadapan pendukungnya sendiri. Setelah 2 kekalahan di uji coba internasional, Bima Sakti masih memiliki paling tidak 3 pekerjaan rumah besar sebelum akhirnya memimpin skuad timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pertama adalah aspek mentalitas para pemain. Terkadang, skuad Garuda Asia memang kerap merasa inferior. Kemudian, saat ini yang mendesak adalah ketersediaan pemain diaspora di tubuh Garuda Asia. Sebab hingga kini baru 2 pemain saja yang merapat.
Mengingat Timnas Indonesia U17 akan berpartisipasi di Piala Dunia, tentu PSSI dan Bima Sakti harus segera memanggil para pemain diaspora lain yang dibutuhkan skuad Garuda Asia di Piala Dunia U17. Indonesia masih menjadi magnet untuk disambangi mantan bintang-bintang sepak bola dunia, baik yang berstatus masih aktif bermain atau yang sudah pensiun. Bahkan tokoh yang selalu dibandingkan dengan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo pun pernah mendatangi tanah air. Beberapa waktu lalu Ketua PSSI Erick Thohir juga mendatangkan 5 pemain legendaris untuk mengisi acara perayaan ulang tahunnya, serta memberi pelatihan kepada sejumlah pesepak bola muda. Kelima pemain legendaris adalah Roberto Carlos, Eric Abidal, Marco Materazzi, Joao Sebastian Veron, dan Georgios Karagounis. Kehadiran para bintang baik yang masih aktif atau berstatus sudah pensiun ini memang terkait dengan kegiatan profesional mereka. Walau demikian, terkadang ada masukan-masukan bagus yang bisa diberikan oleh para bintang terkait sepak bola Indonesia kini.